Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizik Akbar Dinilah dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biota laut dan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh biota laut. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang tahu apa itu biota laut dan apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh biota laut? Menurut saya, sebagian besar dari kalian sudah mengerti apa itu biota laut. Namun bagaimana dengan sifat-sifatnya? Apakah kalian semua tahu kalau biota laut pun mempunyai sifat-sifat? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh biota laut. Namun, sebelum mempelajari sifat-sifat biota laut, kalian harus paham dan ngerti apa itu biota laut. Nah, untuk pengertian biota laut dan apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh biota laut ada di slide pertama. Pada slide yang pertama, yaitu mengenal biota laut. Pengertian biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik itu hewan maupun tumbuhan atau karang. Nah, biota laut terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Namun, berdasarkan sifatnya, biota laut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Untuk pengertian plankton, nekton, dan bentos ada di slide berikutnya. Nah, pada slide yang kedua yaitu pengertian dari sifat plankton, nekton, dan bentos. Nah, yang pertama adalah sifat plankton. Plankton adalah jenis biota laut yang berenang dan mengapung mengikuti arus. Nah, sifat plankton ini adalah pasif. Dia berenang dan mengapung hanya mengikuti arus air yang ada di laut. Nah, untuk plankton itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Dan untuk pengertian dari zooplankton dan fitoplankton ada di slide berikutnya. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu nekton. Nekton adalah jenis organisme yang menjadi perenang aktif di daerah perairan, baik itu air tawar atau air laut. Nah, sifat nekton ini berbeda dengan plankton. Nah, sifat nekton ini adalah perenang aktif. Dia bisa berenang kemana saja. Kalau plankton sifatnya hanya mengikuti arus air laut untuk berenangnya. Nah, nekton pun juga dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu vertebrata, moluska, dan krustasea. Untuk vertebrata, moluska, dan krustasea pengertiannya ada di slide berikutnya. Dan untuk sifat yang ketiga yaitu bentos. Bentos merupakan biota laut yang hidupnya di daerah dasar atau pada umumnya bersifat merayap yang dapat terdiri dari hewan dan tumbuhan. Nah, bentos ini sifatnya aktif sama seperti nekton, namun beda tempat. Kalau nekton aktifnya di tengah laut, kalau bentos ini aktifnya di dasar laut. Gitu. Nah, bentos pun juga dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu biota merayap, biota menempel, dan biota meliang. Dan untuk penjelasan dari biota merayap, biota menempel, dan biota meliang ada di slide berikutnya. Nah, pada slide yang ketiga yaitu pengertian dari zooplankton dan fitoplankton. Nah, yang pertama yaitu zooplankton atau plankton tumbuhan. Nah, zooplankton adalah jenis organisme yang sebagian besar hidupnya di perairan permukaan dengan ukuran tubuh lebih dari 0,05 mm. Tetapi ada juga yang berukuran besar, misalnya ubur-ubur, yang bisa berukuran sampai lebih 1 meter. Spesies zooplankton
tidak menyebar merata tetapi secara acak di dalam suatu wilayah laut. Sumber makanan dari zooplankton adalah fitoplankton. Nah, untuk pengertian yang kedua yaitu fitoplankton atau plankton hewan. Nah, fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang hidupnya di zona eufotik atau permukaan remang laut yang mampu mensintesis makanannya sendiri, yaitu berupa bahan organik yang proses dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan sinar matahari. Nah, kalau zooplankton itu makannya fitoplankton, kalau fitoplankton itu bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Pada slide yang keempat, yaitu pengertian dari vertebrata, moluska, dan crustacea. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu vertebrata. Vertebrata adalah kelompok nekton yang terdiri atas hewan-hewan bertulang belakang seperti hiu, pari, kakap, dan ikan tuna. Nah, untuk penjelasan yang kedua yaitu moluska. Moluska adalah kelompok nekton yang terdiri dari hewan invertebrata yang mempunyai tubuh lunak seperti kerang, cumi-cumi, serta gurita. Nah, untuk penjelasan yang ketiga yaitu crustacea. Crustacea adalah kelompok arthropoda yang mempunyai kulit keras seperti cangkang. Nah, untuk hewannya yaitu udang, kepiting, lobster, dan lain-lainnya. Pada slide yang kelima yaitu contoh dari biota menempel, biota merayap, dan biota meliang. Nah, yang pertama biota menempel. Contohnya spon, teritip, dan tiram. Untuk biota merayap, contohnya kepiting, udang, dan karang. Dan untuk biota yang meliang, itu beberapa jenis kerang dan cacing. Untuk slide yang keenam adalah contoh-contoh dari plankton, nekton, dan bentos. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu contoh dari plankton. Dan untuk gambar kedua adalah contoh dari nekton. Dan untuk gambar yang ketiga adalah contoh untuk bentos. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.